Kita masih di rumah Pak Samingin saat ini sore hari di lahan pemukiman transmigrasi SP3 nih Pak ya. Iya. Kita sudah melewati SP4 tadi dan kita masuk di SP3. Namanya adalah Pak Samingin. Jadi beliau ini lahannya ini bagus banget karena ternyata beliau itu punya alat untuk untuk mengetahui tingkat pH tanah, keasamannya atau ke tingkat kebasaannya. Ini sobat survivor. Nah, ini alatnya nih. Itu gimana cara penggunaannya, Pak? Jadi ini cara penggunaannya ditancapkan di tanah. Ini karena baterainya habis kan, dia akan muncul pH tanah ini. Ya. Ada yang pH itu sebetulnya di sini yang paling bagus itu 6,5 untuk bawang merah. Kalau untuk sayuran lainnya itu 4 aja sudah bagus. Oh gitu. Iya, karena kalau bawang merah kan membutuhkan memang tanah tingkat keasamannya yang sangat rendah. Jadi pH-nya ini kalau 6,5 itu sangat bagus untuk bawang merah. Oh gitu. Ya, karena ini pengalaman saya di Jawa. Waktu itu pertama di sini masuk, saya punya ambisi ingin menjadikan bawang merah di Kalimantan Utara. Dan sejauh ini gimana, Pak? Ya, kami pernah sekali dapat bantuan bibit, cuman kami di sini tidak sesuai dengan keinginan, dalam arti bibitnya itu jenisnya jenis Filipin. Yang lebih cocok yang di tempat ketinggian. Ya, beliau lebih senang, Filipin itu lebih senang ke dataran kering. Oh gitu. Iya, kalau istilahnya bauci, walaupun itu daunnya tipis, tapi jenis bauci itu kuat tahan dengan panas dan hujan. Ya, karena kalau Philip itu kalau kena hujan boler, Pak, bahasanya kami boler tuh daunnya putih-putih melingkar dan itu tidak akan bisa berbuah. Sudah pernah diuji coba, Pak? Pernah. Oh, dan berhasil? Ya, jadi Philip itu kami sempat tanam, kemarin juga dapat minta ke Pak Ali itu dapat 15 kilo, saya tanam tuh boler semua, Pak. Bagus ya? Boler, Pak, subur, karena kena hujan dia boler. Nah itu, makanya kalau bauci itu kayaknya lebih cocok di sini. Oke, semoga lah Pak bisa berhasil gitu. Ya. Jadi untuk saat ini pupuk untuk lahannya memang sudah cocok dengan ketinggian seperti ini Pak ya? Ya pas ini Pak, kemarin sempat banjir tidak naik sampai situ. Apalagi sekarang sudah ada bantuan peralon yang besar. Oke. Ya dalam kan, jadi air bisa keluar semua, asamnya bisa larut. Baik, luar biasa. Jadi Pak Samingin, nah sudah saya ingat namanya. Pak Samingin sebenarnya dari lahannya bisa terlihat bahwa bagaimana keseriusan beliau menggarap lahan sejauh ini, dan memang untuk kebutuhan-kebutuhan sehari-hari memang masih ditopang dari kegiatan kerja di luar Pak ya? Ya. Apa aja Pak keahlian Bapak biasanya untuk bisa kerja di luar tuh biasanya? Bertukang Pak, kami bertukang, kadang ya kami memborong, pernah kami memborong di Tanjung Palas tuh, Taman Tanjung Palas bawah jembatan itu. Juga pernah di Hotel Crown sana. Ini sebetulnya ada kerjaan yang di tempat rumah terbakar di Tanjung Palas itu Pak. Ya. Karena kami belum bisa ke sana karena ada kerjaannya yang saya selesaikan, yaitu menggali pipa. Oke, jadi belum ke sana nih Pak ya? Ya belum sempat ke sana. Nanti boleh saya minta kontaknya Pak, nanti mungkin kita bisa saling komunikasi. Siap, boleh, siap. Baik, luar biasa. Terus apalagi yang saya mau tanyakan ya Pak ya, terkait ini Pak, pupuk organik ini mungkin mesti ditekankan. Jadi selama ini kan Bapak tetap membutuhkan pupuk organik kan Pak ya untuk lahan Bapak. Itu gimana cara pemenuhan kebutuhan pupuk organik untuk lahan Bapak? Ya kami begini, karena kami sempat dulu pakai kimia, ternyata di sini asamnya tinggi, itu tidak bagus kalau untuk kimia. Kimia hanya istilahnya untuk sebagai starter awal untuk supaya tanaman ini, tapi yang kami butuhkan itu sebetulnya sangat butuh itu organik. Karena organik akan menetralkan asam, satu, kedua jangka panjang untuk tanaman itu. Jadi kami maunya ada istilahnya mungkin untuk, kan di sini sudah ada Pak Oppo. Itu jadi pupuk Oppo itu diberi bantuan sapi. Kotorannya itu diolah untuk dijual dan difermentasi. Tapi belum bisa memenuhi warga semuanya. Kebutuhan semua warga. Ya. Yang kebetulan memang ada ratusan warga yang bercocok tanam di sini. Jadi kami siapa tahu, kami mohon ada investor ataupun ada orang-orang yang baik hati mau istilahnya bisa
Apa itu memberikan bantuan di sini supaya kami bisa satu untuk menambah ekonomi, kedua untuk kita ambil kotorannya itu untuk pupuk tanaman. Baik, luar biasa. Nah, ini memang kebetulan untuk di SP3 ini belum ada demplot dari Bulungan Mandiri Farm. Nah, kalau benar. memang Bapak bisa nanti bikin kandang gitu Ya, dari siap. material di sini. Dan kandangnya itu kalau Bapak sudah pernah ke BMF tentu sudah mengetahui standar kandang yang baik gitu kan Pak ya? Ya. Yang mungkin nggak semewah yang di BMF tapi minimal dari tingkat ketinggiannya Ya, gitu kan? betul. Karena kalau terlalu rendah ternyata itu nggak bagus untuk kambing gitu Ya, kalau kotorannya. di sini terlalu rendah itu takutnya terlalu dingin. Kalau malam itu kan sangat dingin di sini. Kalau siang cuacanya panas betul. Ya. Jadi kandang itu kalau kemarin saya sempat bikin itu agak tinggi Pak. Ya. Ya mungkin 1 meter di atas 1 meter lah. Ya, jadi untuk mengambil kotorannya juga nggak susah. Ya enak juga, enak tinggal kita kasih kumpul di bawah kan. Sirkulasi udara juga bagus, Ya. jadi tidak tersimpan amoniak di bawah yang justru menjadi racun buat si kambing gitu. Oke, siap. Wah, ini Sobat Survivor. Jadi kalau kita melihat pakannya ini sudah ada sebenarnya, yaitu berupa daun Nangka. apa namanya? Nangka. Daun nangka. Tinggal menambah jenis tanaman lain seperti pakcong dan juga indigo vera gitu. Saya sudah menjanjikan sama Pak Samingin kalau saya datang lagi nanti saya bawakan bibit benih indigo vera. Siap. Baik, luar biasa. Lalu Pak, kalau melihat dari kondisi warga masyarakatnya di sini, kalau dilihat memang hampir semuanya kah belum bisa hasil pertaniannya belum bisa menopang kebutuhan sehari-hari, harus tetap kerja di luar atau seperti apa kalau jenengan lihat? Ya begini, mayoritas mungkin 80% memang seperti itu. Karena pertanian di sini yang khususnya itu kan terkadang kami sering banjir. Jadi intinya hasilnya itu tidak maksimal, sering gagal. Ya memang yang sudah ada juga sih yang sudah punya modal, dia bisa mendesain tanahnya untuk dibikin tinggi, pembuangannya lancar, itu bisa berhasil Pak. Jadi seperti itu, makanya rata-rata di sini kan memang ekonominya belum stabil semuanya. Jadi intinya alternatif lain untuk mencukupi kebutuhan mungkin anak sekolah, mungkin sehari-hari itu harus kerja keluar gitu. Nah ini saya melihat kebetulan jenengan ini kurang beruntung karena tetangga jenengan itu berupa rumputan ini, entah kemana orang. Betul. Jadi gimana cara untuk mengatasi hama dari dua lahan yang kebetulan bongkor, Mbak? Ya, jadi untuk hama di sini yang kami kendala utama itu hanya monyet saja. Monyet? Ya, monyet saja. Karena selama ini kami bertanam-tanam itu ya istilahnya ya kami sadar sih monyet itu kan dulunya tempatnya di sini. Akhirnya setelah diolah mereka kesulitan cari makan, akhirnya ngajar punya warga. Nggak apa-apa, cuma ya itulah, jadi kami alternatifnya kami jaga Pak. Dijaga aja. Ya makanya saya bikin pondok-pondok di bawah rambutan tadi untuk berteduh di sana. Jadi intinya sambil jaga monyet. Kalau di SP6B saya perhatikan juga mereka memelihara anjing sih untuk sebagai pelindung, mungkin ditaruh di ujung sana gitu kan. Iya. Itu bisa salah satu alternatif lain. Salah satu alternatif karena memang kalau kita mau jaga tiap hari juga nggak bisa ya. Susah juga gitu ya. Tapi ya itu kembali lagi bagaimana kita bisa mengelola lahan. Kalau dari ini Pak, mungkin ini yang sering ditanyakan sama penonton gitu loh Pak. Ya. Terkait peluang untuk juga bisa meminjam pakai lahan. Sepanjang jalan tadi saya lewati itu banyak sekali rumah-rumah kosong. Saya bisa menghitung sampai puluhan rumah kosong. Itu kalau Bapak sebagai warga di sinilah gitu, melihat ada nggak peluang, seberapa besar kemungkinan itu bisa kita pinjam dalam jangka waktu tertentu untuk bisa kita tanami seperti punya lahan Pak Samingin di sini. Jadi begini, kalau lahan yang kosong itu mereka itu sangat senang apabila ada yang mengelola. Artinya siapa tahu ada orang mau mengelola lahan itu dan tinggal di situ itu sangat senang sekali. Ya sebetulnya yang kami inginkan juga seperti itu. Siapa tahu ada teman-teman kita yang kepingin menanam di sini, kepingin nempatin di sini, lebih senang karena termasuk yang Bapak bilang tadi, kalau kiri kanan kita ini masih hutan begini,
kita juga kesulitan, banyak hama yang mengganggu tanaman kami. Tapi kekhawatirannya warga yang ingin meminjam pakai itu Pak, nanti kalau sudah saya tanami jagung, tanami sayur-sayuran, malah diminta sama pemiliknya. Kayaknya selama ini belum. Bahkan saya tuh sering ditawari, saya juga nggarap Pak. Di sana tempatnya Bapak Aris, orang Polda itu, bahkan kami suruh merawatnya, suruh nanami. Ini ada lagi yang di sana, suruh nempatin, ninggali. Jadi kami kayaknya bingung, mana yang mau tak kerjakan ini gitu. Jadi sebenarnya peluang lahan ada, tinggal tenaga gitu Siap, ya. tenaga sama siapa yang mau di situ. Tapi nanti gini loh Pak, nanti kalau misalnya punya kambing, minimal 10, dan membutuhkan pakan yang berkualitas, ini bukan cuma sekadar pakan loh Pak. Ya, siap. Misalnya 10, itu bahkan Bapak pasti akan meminjam lahan untuk ditanami pakan Pak. Seperti pakcong, karena Bapak tidak mungkin tega menyuruh anak Bapak untuk cari rumput yang belum tentu juga bagus untuk kebutuhan kambing, nutrisi kambing. Jadi kalau bisa ditanam, apalagi kalau jenis pakcong itu tumbuhnya cepat, maka tentu bisa memanfaatkan lahan-lahan tetangga. Jadi bisa dikatakan lahan kosong itu sebenarnya tantangan sekaligus peluang gitu Pak ya. Bisa Pak, bisa. Termasuk yang di SP4 itu, depan itu nanti bisa saya garap untuk ditanami rumput pakcong tadi. Ataupun sebelah ini pun kalau kami tepat, sangat senang sekali itu. Jadi, baiklah Pak, nanti mungkin setelah ini akan ada yang menelpon, aduh gimana nih kalau saya pinjam lahan itu, nah mungkin bisa bertetangga dengan Bapak. Siap. Saya siap Pak. Saya siap memfasilitasi, karena ini yang punya teman-teman saya semua. Kebetulan ini dari Nganjuk juga. Siap. Jadi kami siap membantu. Kalau memang ada teman-teman yang mau di sini, mau bertanam kah, mau apa, saya siap membantu. Baik. Jadi sekaligus juga membantu Bapak tidak kesepian di sini gitu Pak. Betul sekali. Sama supaya tanaman hama-hama itu enggak biar pergi supaya. Jadi Sobat Survivor itu sekaligus juga menjawab banyak pertanyaan yang masuk. Banyak sekali pertanyaan yang masuk, boleh nggak pinjam pakai lahan? Nah, ini kebetulan kita sudah bersama dengan Pak Samingin yang kebetulan membutuhkan tetangga di lahan ini. Jadi Sobat Survivor yang ingin jalan-jalan atau juga bisa meminjam pakai lahan di sini, tapi tentu harus mempelajari risikonya juga. Risikonya adalah Anda harus benar-benar memahami karakteristik lahan. Kalau enggak ya kegagalan itu pasti akan ada. Betul. Jadi kalau bisa berkonsultasi dengan Pak Samingin, apalagi Pak Samingin punya alat pengukur pH tanah sehingga bisa menyesuaikan tanaman apa yang ditanam sehingga tidak mengalami kegagalan. Karena kalau gagal saja itu bukan cuma rugi dari uang, tapi juga rugi waktu, Pak ya. Tenaga, waktu. Rugi tenaga, waktu, dan tentunya yang lain-lainnya. Apalagi kalau Anda jauh-jauh dari Jawa atau jauh-jauh dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur untuk mau bergabung bersama petani di sini. Satu keinginan kita adalah suatu saat warga transmigrasi bisa sukses dengan berbagai upaya dan bisa mendukung kebutuhan pangan di IKN nantinya kalau sudah ditempati. Kebutuhan daging, baik kebutuhan daging maupun juga kebutuhan protein dari tumbuh-tumbuhan di sini, sayur-sayuran gitu ya. Terima kasih sudah menyimak konten kami. Terima kasih banyak Pak Samingin untuk waktunya. Saya mau melanjutkan jalan-jalan dulu. Oke, siap. Dan sampaikan salam buat keluarga yang ada di Nganjuk dan juga anak yang sedang kuliah di Samarinda. Sering nelpon aja Pak beliaunya? Sering. Syukurlah. Terima kasih sudah menyimak. Tetap semangat menginspirasi. Asian Survivor.